Kemudian beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup lebih lama di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kabar dari Nabi, dan ini tidak diucapkan oleh beliau kecuali dari wahyu. Orang yang akan hidup lebih lama di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Benar, seperti yang diucapkan oleh beliau. Sebelumnya umat Islam dulu alirannya cuma satu, Pak. Itu alirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama mengikuti sunnah Nabi. Enggak ada aliran-aliran yang lain. Nah, cuma ketika Islam ini sudah meluas, ada orang Majusi masuk Islam, ada orang Kristen masuk Islam, ada orang penyembah berhala masuk Islam. Kualitas mereka ketika masuk Islam berbeda-beda atau semuanya bagus? Berbeda-beda. Ada yang sungguh-sungguh masuk Islam, ada yang masih di dalam hatinya masih tersisa ini ajaran-ajaran di dalam agama mereka. Kemudian mereka belajar tapi setengah-setengah. Akhirnya apa? Memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman di dalam agama mereka. Akhirnya muncul aliran-aliran, ya, muncul orang-orang Khawarij. Mulai di sini menyimpang, dan dia termasuk aliran yang pertama kali keluar dari caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari alirannya Rasulullah, dari golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Mulai di sini akidahnya melenceng. Nabi mengajarkan kita dalam hadis bahwasanya pelaku dosa besar enggak keluar dari agama Islam. Ya, mereka masih berhak untuk mendapatkan syafaat. Beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar di kalangan umatku. Kalau pelaku dosa besar kafir, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Karena Allah mengatakan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan syafaat beliau adalah bagi pelaku dosa besar. Berarti pelaku dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Orang Khawarij mulai menyimpang di sini. Keras mereka. Ya, orang yang berzina kafir. Orang yang mencuri kafir, orang yang bohong kafir. Berlebihan. Nah, mulai di sini menyimpang akidahnya. Ya, kemudian muncul orang-orang Jahmiyah. Ya, muncul Jahmiyah yang mereka mengingkari nama dan juga sifat Allah. Muncul orang-orang Murji'ah. Murji'ah ini kebalikan dari Khawarij, mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Jadi orang yang berzina sempurna imannya. Orang yang membunuh sempurna imannya, sama dengan imannya Rasul, sama dengan imannya Jibril. Bertolak belakang dengan Khawarij tadi. Mulai muncul perselisihan yang banyak, aliran-aliran yang banyak, yang mereka membuat akidah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa yang kita lakukan ketika terjadi aliran-aliran yang muncul tadi? Maka Nabi Ar-Rauf yang menyayangi umatnya dan ingin supaya umatnya masuk surga, supaya umatnya selamat, dan perpecahan ini adalah fitnah. Ya, sesuatu yang mungkin membingungkan bagi banyak orang. Apa petunjuk beliau? Apakah beliau mengatakan sudah ambil satu aliran, terserah antum? Ya, yang penting pakaiannya pakai jubah, yang penting pakai sorban, yang penting punya jenggot misalnya. Ya, atau mengatakan ya bahwasanya aliran-aliran tersebut semuanya baik, mengajak kepada kebaikan. Ataukah apakah beliau mengatakan sudah diam saja, enggak usah mengikuti ya apa saja, sibuklah dengan masalah dunia saja, enggak usah ikut-ikutan, ya, istiqomah di atas agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Ya, di tengah kebingungan tadi, banyaknya orang-orang yang mengajak kepada alirannya, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku
Jadi kalau muncul aliran-aliran tadi, jangan ikuti aliran-aliran tadi, tapi tetap kalian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah di atas jalan beliau, di atas jalan beliau sebelum datang aliran-aliran tadi. Karena dulu umat Islam berapa golongan? Satu golongan saja, ya, para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka, jalan yang satu, tidak ada perpecahan saat itu. Ya, setelah itu baru terjadi aliran-aliran, khususnya ketika mulai orang-orang yang masuk Islam dan mereka kualitas keislamannya tidak baik. Bahkan ada aliran yang memang dibuat oleh musuh Islam. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian membuat aliran di dalam agama Islam. Tujuannya adalah ingin merusak Islam dari dalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Sunnah mereka adalah mengikuti sunnah Rasul. Makanya mereka dinamakan dengan Mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka adalah Rasyidin, orang-orang yang lurus. Para ulama menjelaskan Mahdiyin ar-Rasyidin maksudnya adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Dan ini jarang ada seorang khalifah, seorang pemimpin, dia memiliki kekuasaan yang tertinggi dan ternyata ilmunya kuat dan amalannya juga kuat. Biasanya pemimpin sibuk dengan apa? Urusan. Banyak urusannya. Sehingga kesempatan untuk menuntut ilmu kurang. Ya, untuk mengamalkan ya amalan tidak seleluasa seperti kita. Kesibukan yang dia miliki, pikiran yang ada pada beliau terlalu banyak. Tapi para khulafa ar-rasyidin ini, kelebihannya Allah memberikan kelebihan kepada mereka, Mahdiyyin ar-rasyidin. Mereka terkumpul di dalam diri mereka ilmu dan juga amalan. Maka kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Tamassak, berpegang teguh. Bukan hanya berpegang menempel saja. Tapi berpegang apa? Teguh dengan kuat. Bukan hanya sekedar menempel saja. Ya, kita pegang dengan kuat-kuat. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Bukan hanya dipegang tetapi sambil dia apa? Digigit. Dan ini adalah tambahan ya semakin kuat di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Pegang dengan teguh dan gigitlah dengan gigi taring atau gigi geraham. Gigi geraham. Dan gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat di dalam menggigit sesuatu. Ya, kalau antum ingin kuat dalam menggigit sesuatu maka digigit dengan gigi gerahamnya. Ya. Tapi kalau tidak kuat maka dengan gigi seri antum, ya rampal nanti, ya giginya. Tapi beliau mengatakan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian menggigit sunnah tadi dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya petunjuk Nabi SAW ketika terjadi perpecahan umat, ketika terjadi perselisihan, maka kita kembali kepada sunnah beliau SAW. Dan ini adalah jalan keselamatan. Ya, jalan selamat adalah dengan mengikuti sunnah.